Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertemuan kita kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di alam fana ini karena rahmat-Nya. Kemudian sholawat dan salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini akan kita beri judul tausiah singkat kita, Teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik buat kita. Kalau kalimatnya buatmu berarti buat kita, umatnya. Karena dari seluruh aspek kehidupan kita yang menjadi acuan buat kita adalah Nabi besar kita. Beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Beliau juga mencontohkan seorang pedagang yang jujur, yang tidak pernah mengurangi timbangan dan takaran. Firman diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Mutaffifin. Nah, kemudian beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin. Tengah malam tidak pernah tidur nyenyak. Sebagian malam beliau manfaatkan untuk munajat tahajud kepada Allah. Suatu kali Aisyah terbangun dari tidur, lihat suami berdiri lama sambil berurai air mata, ruku menangis, sujud menangis. Selesai sholat ditanya oleh Aisyah, wahai junjungan, kenapa engkau tidak pernah tidur nyenyak di saat orang tidur nyenyak? Padahal Allah sudah menjamin ampunan dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Surga sudah dijanjikan oleh Allah buat. Lalu Nabi menjawab, benar wahai Humairah, Allah sudah memberikan ampunan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Surga sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi aku malu masuk surga Allah dengan ibadah yang sedikit. Nabi saja malu masuk surga Allah dengan ibadah yang sedikit. Lalu bagaimana dengan kita? Yang selalu mendambakan mohon kepada Allah untuk dijauhi dari segala siksa api neraka. Kita mohon kepada Allah semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, tempat yang baik di sisi.
Apa baru ibadah-ibadah istimewa buat kita? Nabi saja setiap malam tidak pernah tidur, selalu bangun munajat kepada Allah. Malu beliau masuk surga Allah dengan ibadah yang sah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, beliau bangun malam tahajud tidak hanya untuk beliau saja, selalu membangunkan putri tercinta beliau Fatimah. Fatimah, bangun nak, ketok-ketok pintu surga, munajat tahajud. Lalu kita seorang ayah sejauh mana kita baru mengajak anak-anak kita untuk bangun tengah malam munajat kepadanya? Nah, ini keteladanan beliau dari segi amal ibadah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kecintaan beliau terhadap umatnya. Ketika beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini, di saat roh akan berangkat dari jasad, yang beliau cemaskan itu siapa? Kita umatnya. Ummati, 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 bagaimana nanti umatku? Setelah digembirakan oleh malaikat Jibril, umatmu wahai Muhammad, surga itu tidak akan dimasuki oleh orang lain sebelum umatmu masuk ke dalam. Baru terasa Nabi merasa lega, gembira mendengarkan. Begitulah seorang pemimpin di saat roh akan berangkat dari jasad. Yang perlu cemaskan kita umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam firman Allah Al-Ahzab ayat ke-21 itu, setidaknya ada 3 hal orang yang menjadikan Nabi sebagai suri teladan dalam ini, sebagai acuan. Yang pertama, liman kana yarjullah, mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Berikan kemudahan, bekerja karena rahmat Allah. Rezeki yang diberikan karena rahmat Allah, bukan sebaliknya laknat. Tapi selalu berharap semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Artinya secara harfiahnya apa hadirin yang dirahmati Allah? Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sesuai profesi kita masing-masing, termasuk amal-amal ibadah sunnah, wajib, semuanya itu mereka laksanakan lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tapi benar-benar lillahi. Nah, jadi mereka yang menjadikan Nabi sebagai acuan suri teladan dari seluruh aspek kehidupan kita, mereka mempunyai ketulusan dan keikhlasan dalam lubuk hati. Lillahi. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhir, yakin dan percaya adanya hari kiamat. Artinya dunia dengan segala isinya ini akan berakhir, yang disebut dengan kiamat kubra. Sebelum kiamat kubra datang, maka sudah banyak kiamat-kiamat sugra yang menemui setiap kita, saudara-saudara kita, dan peristiwa kematian. Mereka yang yakin akan adanya hari kiamat dan mempunyai suatu keyakinan bahwa hari itu nanti semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, sekecil apapun. Mereka yang meyakini akan hal itu akan berbuat yang baik dan yang terbaik dalam hidup ini. Kenapa? Karena nanti segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, mereka banyak ingat akan Allah. Artinya banyak menyebut-nyebut Allah.
Bukan hanya sekedar kita kemana pergi berbuat Allah, Allah, Allah. Tidak demikian maknanya. Setiap apa yang dilakukan diredai oleh Allah atau tidak. Kemudian mereka yang banyak ingat akan Allah itu meyakini dia dekat dengan Allah, meyakini dia selalu dimonitor oleh Allah. Ketika dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, boleh jadi orang lain tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Ketika dia mengucapkan sesuatu, boleh jadi orang lain tidak mendengar, tapi Allah Maha mendengar. Ketika kita melakukan sesuatu, boleh jadi orang lain tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Itulah diantaranya 3 kriteria pada ayat ini, mereka yang menjadikan Nabi sebagai suri teladan dalam hidup. Demikianlah proses singkat kita, semoga bermanfaat buat saudaraku dan juga buat saya yang menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.